Shalom semuanya. Seperti yang kita tahu, Alkitab itu penuh dengan hikmat Tuhan yang dapat membantu kita agar dapat menjalani hidup dengan bijaksana. Kita sering mendengar tentang pentingnya melakukan kebiasaan-kebiasaan baik seperti berdoa, menghadiri ibadah, membaca Alkitab, menginjil, dan berpuasa. Tapi apakah Anda tahu bahwa ada beberapa kebiasaan lainnya dari Alkitab yang tampaknya kecil, namun ternyata sangat penting, karena jika kita rutin melakukannya, maka akan mampu mengubah hidup kita menjadi luar biasa. Mari kita lihat apa saja kebiasaan-kebiasaan tersebut. Berikut adalah 3 kebiasaan kecil dari Alkitab yang dapat merubah hidup kita selamanya menjadi luar biasa. 1. Rutin mengucapkan kata-kata berkat. Efesus 4 ayat 29 tertulis, "Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia." Bangunlah kebiasaan kecil dengan mengucapkan kata-kata berkat minimal 3 kali sehari kepada orang lain. Karena sama seperti memberikan hadiah dan bantuan tenaga, mengucapkan perkataan baik yang dapat membangun juga merupakan cara kita untuk memberkati orang. Kebanyakan orang di dunia ini seringkali punya kebiasaan mengucapkan kata-kata yang kurang menyenangkan, entah itu kritik pedas, keluhan, atau bahkan kata-kata kasar. Tanpa disadari, kebiasaan ini dapat membawa dampak negatif bagi diri sendiri dan orang lain. Sebaliknya, firman Tuhan mendorong kita untuk senantiasa mengucapkan kata-kata baik yang membangun. Hal ini bukan tanpa alasan, karena kata-kata itu ternyata memiliki kekuatan yang luar biasa. Kata-kata dapat menorehkan luka, tetapi juga dapat menyembuhkan. Kata-kata dapat meruntuhkan semangat, tetapi juga dapat membangkitkan harapan. Maka mulailah membangun kebiasaan kecil ini dengan cara minimal 3 kali sehari. Kita mulai mengucapkan kata-kata berkat kepada orang lain. Dimulai dari Anda menyadari bahwa ada kekuatan di balik setiap perkataan yang diucapkan. Maka pikirkan baik-baik sebelum Anda berbicara. Apakah kata-kata Anda akan membangun atau menjatuhkan? Lalu setelah itu, jika Anda bingung mau berkata apa, kita bisa fokus pada hal-hal positif, yaitu carilah hal-hal baik yang dapat Anda puji dari orang lain. Atau kita bisa juga mengucapkan kata-kata terima kasih. Tunjukkan rasa terima kasih Anda kepada orang lain lewat kata-kata atas kebaikan yang pernah mereka lakukan. Berikan juga pujian yang tulus jika mereka mencapai sesuatu atau sedang mengerjakan sesuatu. Gunakanlah kata-kata yang dapat mendorong semangat orang. Dan yang terutama, kita bisa mengucapkan berkat-berkat berupa ayat firman Tuhan yang kita ingat. Pada intinya, setiap kata berkat yang kita ucapkan, suatu saat akan kembali ke diri kita sendiri. Ibarat benih baik yang ditabur, kita pasti suatu saat akan menerima manfaatnya. Entah itu persatuan dan kesatuan, entah itu damai sejahtera. Pokoknya, hidup Anda akan merasakan efek positif dari kebiasaan kecil ini. Dan ingatlah terus Filipi 2 ayat 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Bahwa kita mengucapkan kata-kata berkat itu selalu dengan diiringi rasa kerendahan hati. Motivasi kita hanyalah ingin menyenangkan hati Tuhan selalu. Haleluya, amin. 2. Rutin untuk mendengarkan suara Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 26 tertulis, "Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Bangunlah kebiasaan kecil untuk mendengarkan suara Roh Kudus minimal sekali dalam sehari. Kita tahu bahwa Roh Kudus merupakan penghibur kita dan sumber kekuatan kita yang akan menuntun kita tetap berada di jalan Tuhan yang membawa pada hidup dan keselamatan. Maka setiap hari kita perlu menyediakan waktu khusus untuk diam agar bisa mendengarkan suara Roh Kudus di dalam diri kita. Kenyataannya,
Banyak orang yang tidak menyadari atau lupa mengenai pentingnya mendengarkan suara Roh Kudus. Mereka lebih memilih untuk mengikuti pemikiran mereka sendiri yang terkadang dapat membawa mereka ke jalan yang salah. Oleh karena itu, kita harus diam sejenak untuk dapat mendengarkan tuntunan Roh Kudus. Percaya atau tidak, ketika Anda memiliki hati yang ingin mendengarkan suara Roh Kudus, maka Anda akan mendengarkan suaranya dan Anda bisa yakin itu merupakan suara Roh Kudus. Yohanes 16 ayat 13 tertulis, "Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang." Roh Kudus akan memberikan Anda ketenangan jiwa dan kebahagiaan yang tidak dapat ditemukan di dunia ini. Roh Kudus akan membantu Anda untuk memahami situasi yang sulit dan membuat keputusan yang tepat. Roh Kudus akan memberikan Anda kekuatan untuk menghadapi tantangan dan rintangan dalam hidup. Roh Kudus akan menunjukkan jalan yang benar bagi hidup Anda dan membantu Anda untuk mencapai tujuan Anda. Ingatlah, Roh Kudus selalu ada untuk Anda, selalu menempel dalam diri Anda. Roh Kudus itu nyata dalam diri Anda. Jadi, setiap hari, mulailah sediakan waktu sebentar untuk pergi diam sejenak, mendengarkan suaranya, lalu mentaati tuntunannya sepanjang hari. Sehingga Anda akan mengalami kehidupan yang penuh dengan kedamaian, sukacita, dan kebahagiaan di dalam Tuhan. Haleluya, amin. 3. Rutin untuk belajar tentang Yesus. Yohanes 17 ayat 3 tertulis, "Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus." Sediakan waktu untuk mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan Yesus minimal 3 kali seminggu. Karena sesungguhnya yang dilakukan oleh jemaat mula-mula pada saat Yesus naik ke surga adalah selalu mempelajari pribadi, pekerjaan, dan ajaran Yesus. Demikianlah kita perlu ikut serta seperti mereka. Seperti yang Yesus katakan dalam ayat ini, siapa yang mengenal Tuhan dan Yesus Kristus, merekalah yang memiliki hidup kekal. Akan ada hikmat dan berkat yang besar setiap kali kita mau belajar mengenal Yesus. Pada dasarnya, mengapa kita pergi ke gereja adalah agar kita bisa memiliki karakter seperti Tuhan Yesus, agar kita semua memiliki keserupaan dengan Kristus. Maka dari itu, jika kita berusaha mempelajari tentang Yesus seminggu minimal 3 kali, maka kita akan lebih cepat dewasa secara rohani, karena lebih cepat dalam hal memiliki karakter Kristus. Roma 8 ayat 29 tertulis, "Sebab semua orang telah yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara." Membaca ayat di atas, kita menjadi paham bahwa kita memang ditentukan sejak semula untuk menjadi serupa dengan Yesus. Jadi jika ada pertanyaan, bagaimana agar hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, maka jawabannya adalah menjalani hidup serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Sekarang bagaimana cara kita mempelajari pelajaran tentang Yesus? Pertama, kita bisa membaca keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Baca lagi. Jika sudah selesai, baca ulang lagi. Baca terus kisah-kisahnya untuk mengetahui ajaran, kehidupan, serta pekerjaan Yesus di bumi ini. Kedua, kita bisa membaca artikel atau buku atau apa saja tentang Yesus yang tersedia melimpah di dunia maupun di internet. Tumbuhkan rasa penasaran Anda kepada Yesus. Berusahalah menjadi detektif yang ingin mengupas kehidupan Yesus. Bagaimana kehidupan Yesus itu begitu agung, sehingga julukan penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, bahkan Raja Damai disematkan kepada Yesus, sehingga tidak terhitung lagi namanya disebut oleh banyak orang di sepanjang zaman dalam situasi terburuk sekalipun untuk meminta pertolongan. Ketiga, kita bisa menonton film tentang Yesus atau video yang membahas tentang Yesus. Ketika kita berusaha membangun kebiasaan untuk belajar tentang Yesus, di samping segala berkat akan kita terima, kita juga akan semakin familiar dan paham akan kisah hidupnya.
yang membuat kita nantinya akan gampang jika ingin melaksanakan amanat agung, yaitu membagikan iman kita kepada orang-orang. Bagaikan merendam daging ayam ke dalam bumbu agar bisa meresap, demikian juga secara teratur kita merendam pikiran kita ke dalam Yesus. Maka ajaran Yesus pelan-pelan akan terserap semuanya ke dalam hidup kita, sehingga kita bukan lagi hanya mampu menjelaskan bahwa Yesus Tuhan atau kebangkitan Yesus, tetapi kita akan mampu menjelaskannya sampai kemana-mana, sehingga banyak orang akan terberkati dan hidup Anda tentunya akan sangat berlimpah berkat rohani dari Tuhan yang berkenan karena Anda menjadi serupa dengan karakter Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sebagai penutup, kita sudah membahas ketiga kebiasaan kecil yang jika kita rutin menjalankannya, maka hidup kita mengalami perubahan ke arah yang dahsyat, yaitu rutin sehari 3 kali mengucapkan kata-kata berkat yang membangun kepada orang lain, lalu setiap hari menyediakan waktu untuk mendengar suara Roh Kudus. Kemudian yang terakhir, usahakan 3 kali seminggu belajar tentang Yesus. Perlu diingat, kita hidup bagaikan domba, pasti akan ada musuh yang tidak suka. Pada saat kita mengembangkan kebiasaan baik ini, kita akan diganggu. Akan tetapi, ingatlah terus bahwa Tuhan sudah menjamin kemenangan kita. Yakobus 4 ayat 7 tertulis, "Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu." Dan roh yang ada di dalam diri kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Maka kita pasti bisa menjalani kebiasaan-kebiasaan kecil yang dahsyat ini dan akhirnya menerima segala berkat yang dihasilkannya. Haleluya, amin. Jika berkenan berikan like, share, dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati.